Panji Gumilang mengatakan MUI merupakan sarang teroris karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada MUI yang terlibat daripada teroris dan ditangkap oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan MUI ingin menutup Al Zaitun karena MUI ingin merampas aset daripada Al Zaitun. Bahkan Panji Gumilang mengatakan MUI tidak berakhlak dan mengatakan bahwa MUI merupakan sumber daripada penutupan rumah-rumah ibadah agama minoritas. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris? Jika kalian setuju, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan bahwa kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI tidak mempunyai akhlak? Dan apakah kalian setuju bahwa perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Al Zaitun diserang karena ormas MUI akan merampas aset daripada Al Zaitun? Tuliskan pendapat kalian. Menurut Panji Gumilang, ormas MUI tidak bisa membantah kalau MUI memang betul merupakan sarang teroris karena banyak sekali anggota daripada MUI ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. MUI masih ya, kita akan sidang di tanggal 26. Sebetulnya untuk Pak Mahfud sudah keluar ya, cuman karena kita cabut, karena menurut klien kami ini Pak Mahfud ini orang baik ya, satu alma mater dengan klien kami itu di HMI. Kemudian kesini beliau sangat membela klien kami, menyampaikan bahwa Zaitun itu produknya baik, santrinya baik, pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya tentunya itu sangat kami apresiasi. Mungkin menurut Pak Panji justru Pak Mahfud ini membela. Ya, secara tidak langsung Pak Mahfud sudah memberikan keterangan-keterangan yang sangat positif buat klien kami. Tentunya selanjutnya akan ada yang kami gugat dalam proses gugatan. Ya, itu kita sebut inisial aja ya, namanya RK, ya, yang akan kita gugat. Itu juga tentunya permintaan dari klien kami. Nah, sebetulnya klien kami sudah menyampaikan bahwa berkait dengan urusan ke Pak Mahfud MD ini kita tunda dulu karena menurut klien kami Profesor Dr. Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang MP ini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, Pak Mahfud MD ini dinilai oleh klien kami ini kesini sudah baik ya, sudah baik, sudah mulai melihat kepada objektivitas penilaiannya. Kemudian harapan dari klien kami ini karena itu sudah dianggap ada penilaian objektivitas, Pak Mahfud MD menindaklanjuti secara faktual, mungkin melihat datang ke pesantren klien kami ini ya, karena pada akhirnya disampaikan kepada kami bahwa gugatan yang didaftarkan kemarin itu diminta untuk dicabut dulu, tidak dilanjutkan ya. Jadi sebetulnya kemarin itu sudah kita cabut, kita sampaikan surat pencabutannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk supaya tidak dilanjutkan. Statement-statementnya yang disampaikan kepada masyarakat itu sudah bagus ya,
Dan selain itu juga klien kami menyampaikan Pak Mahfud MD ini satu alma mater dengan klien kami ternyata, yaitu sama-sama dari alumni HMI ya. Alumni HMI, tentunya dia menyampaikan jangan sampai antara alumni HMI ini ada hal-hal yang kurang baik ya. Dan ini jadi pertimbangan. Selain pertimbangan yang tadi statement Pak Mahfud MD ini kesini sudah menyampaikan ke masyarakat, diantaranya bahwa pesantren Al-Zaitun ini sekarang anak-anaknya pinter-pinter, cerdas-cerdas dan berprestasi, sehat-sehat. Itu merupakan satu sinyal buat klien kami adanya objektivitas dari Pak Mahfud MD ya terhadap penilaian kepada pesantren Al-Zaitun, khususnya klien kami ini. Sebetulnya kemarin itu ada miskomunikasi sedikit di antara kami dan tim kami ya. Sebetulnya untuk gugatan ini seharusnya belum masuk dulu didaftarkan ke pengadilan, namun karena itu sudah masuk ke ECO, ternyata itu sudah terupload dan seterusnya, kemudian terpublish lah ke masyarakat. Karena klien kami sebetulnya juga sebelumnya itu jangan dulu didaftar, sebetulnya jangan dulu daftarkan dulu. Namun karena ada miskomunikasi, maka hal itu sampai keluar adanya jadwal sidang yang hari ini sudah kita terima sebetulnya. Jadi endingnya yang berkait dengan gugatan kita sementara ini tidak dilanjutkan. Namun demikian ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya. Dan hari ini sedang proses ya, itu inisialnya RK. Inisialnya RK. Ya nanti mungkin karena kami belum selesai dalam proses, belum bisa kami sampaikan secara lugas di sini berkait dengan hal-hal tersebut. Nah, kemudian kembali lagi ke persoalan Pak Mahfud MD, yang menurut kami sebetulnya Pak Mahfud MD ini memang banyak statement-statement yang sangat tidak jelas ya, sangat tidak jelas sekali. Di sisi dalam satu waktu Pak Mahfud MD menyampaikan ini ada kaitannya dengan NII. Kemudian klien kami ini dikait-kaitkan kepada NII. Tapi di sisi lain menyampaikan ini adalah bentukan pemerintah. Sisi lain menyampaikan ini adalah satu hal yang bagus. Jadi ini nggak jelas ini statement beliau ini yang kami nilai beberapa waktu lalu. Kemudian ada persoalan lain dia sampaikan, oh ini ada persoalan keuangan, ada PPATK, oh ada ini dan itu sebagainya, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat ini informasi yang nggak jelas gitu, arahnya kemana, Pak Mahfud MD ini maunya apa. Banyak persoalan pemerintah yang lebih besar di sana yang menuntut pemikiran, ya, menuntut waktu untuk bisa terselesaikan. Maka kami sampaikan, tolonglah Pak Mahfud MD ini coba objektif terhadap apa yang sedang dihadapi di masyarakat ini, khususnya dengan klien kami Pondok Pesantren Al-Zaitun. Persoalan ini tadinya kan hal yang seharusnya tidak terjadi. Masa seorang tokoh ulama, seorang pendidik, seorang pencetus toleransi, pencetus perdamaian, pencetus pluralisme dikriminalisasi sedemikian rupa, digiring, diarahkan kepada satu pelanggaran hukum pidana, kemudian dilaporkan, kemudian diperiksa. Ini kan hal-hal yang luar biasa, aneh sekali di negeri ini. Kemudian digiring kepada hal-hal yang lain, di sana ada teroris, di sana ada apa, sisi lain mengatakan di sana ada teroris, tapi yang nyata-nyata ada lembaga sudah ada ditangkap, ya, ada lembaga yang ditangkap oknumnya gitu, kemudian dinyatakan bahwa itu teroris, ya, tidak disentuh. Itu bagaimana keuangannya, apalagi sampai dibekukan,
Ini lain dengan hal yang dilakukan kepada klien kami ini, kepada pondok pesantren ini. Luar biasa, persekusinya luar biasa. Gitu. Sementara beliau ini adalah tokoh yang hari ini punya jabatan penting di pemerintahan yang dipercaya oleh pemerintah. Dalam hal ini sebagai menteri ya. Kemudian klien kami ini juga sendiri yang kita ketahui adalah tokoh ya, tokoh ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren yang kalibernya internasional, tentunya bukan tokoh kaleng-kaleng ya, yang gampang dan mudah bisa difitnah sedemikian rupa, kemudian digiring dengan opini yang sangat sehat, kemudian dipersekusi, kemudian didiskriminasi, kemudian diarahkan untuk mengambil alihkan aset-asetnya oleh seseorang, oknum seseorang, untuk bisa dikuasai. Dan nggak semudah itu. Negara ini negara hukum, negara ini negara punya aturan. Jadi janganlah pondok pesantren ini diobok-obok gitu. Janganlah kesewenang-wenangan ini terjadi dalam hal-hal yang sangat tidak penting untuk persoalan pemerintah hari ini. Pesantren yang hari ini kita lihat, khususnya pondok pesantren aja itu, ini murni swadaya masyarakat. Kalau itu diganggu, sumbernya diganggu sedemikian rupa, nanti persoalannya akan bergeser dari persoalan biasa, pidana biasa, nanti akan ada gangguan-gangguan kesehatan, gangguan-gangguan apa yang terjadi di pesantren ini hingga adanya pelanggaran HAM ya. Persekusinya sangat luar biasa. Bagaimana hingga rekening yang seharusnya uangnya bisa didiskusikan sedemikian rupa kepada santri, yang santrinya ribuan atau penghuninya sampai 10.000, yang memerlukan makan dalam sehari itu membutuhkan uang miliaran, dalam sebulan itu puluhan miliar ya. Yang itu uangnya bukan dari pemerintah, itu uangnya dari swasta. Dan pondok pesantren itu bukan pondok pesantren pemerintah, ini pondok pesantren swasta yang memang segala kebutuhannya itu dipenuhi oleh dirinya sendiri atau bersumber dari sumbangan masyarakat. Gitu ya. 1 miliar 914 juta 545.000. Lumayan kan? Ternyata dari Amerika pun datang dolarnya itu. Dolar Amerika nggak terlalu banyak angkanya, tapi nilainya cukup banyak kalau di dolar Indonesia kan. Berapa itu? 10.000 dolar Amerika. Ada juga dolar Singapura di sini, 2.300 dolar. Kemudian Singapura naik sedikit, Malaysia. Kalau dinarasikan 20.200 dolar Malaysia atau ringgit Malaysia. Saya mengambil kebijakan bahwa uang ini jangan disimpan di bank, karena bank sudah tidak bisa merahasiakan kekayaan nasabahnya yang disimpan di bank. Apa buktinya? Seluruh yang kita simpan di bank diumumkan bahwa rekeningnya sekian banyak, khususnya lagi rekeningnya Panji Gumilang diumumkan lagi ada 15 triliun. Ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Sebuah negara yang mestinya melindungi hak-hak warga negaranya, namun ada sebuah lembaga negara yang mengaku kementerian atau apalah mengumumkan, dan pengumumannya itu justifikasi menjadi konsumsi publik, sehingga mengakibatkan hal-hal yang hiruk pikuk. Kemudian setelah hiruk pikuk itu
dipulangkan kepada Panji Gumilang penyebabnya. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional, tapi rasional. Yang kami ketahui adalah dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini, kami hanya dibayarkan PBB adalah sebesar 299 juta. Dan saat ini di tahun 2023 dihitung itu hanya sekitar 400, kurang lebih lah 400 jutaan. Ya, dan di sini pas kami pengecekan kepemilikan atau sertifikat dari lahan-lahan itu kebanyakan atas nama Yayasan Al Zaitun ataupun Pak PG dan juga banyak nama lainnya. Ini yang butuh waktu dan proses. Untuk PBB ini kami harus mengecek ulang juga karena yang didaftarkan dan lain sebagainya ini tidak sesuai. Yang pertama adalah tentang kepemilikan lahan. Karena kalau udah memakai nama yayasan kan ada satu undang-undang yayasan, ya kan, dan di sini apakah ini jadi milik pribadi seperti itu untuk PBB-nya. Dan ini kami cek semuanya, termasuk untuk pembayaran listrik apakah sendiri atau mungkin memakai genset ya atau PLN-nya seperti itu. Dan ini dengan kejadian adanya viral Pondok Pesantren Al Zaitun, kami semuanya pemerintah kabupaten juga bekerja keras untuk pengecekan aset-aset yang ada di wilayah Al Zaitun, termasuk kepemilikan secara pribadi atau kepemilikan atas nama orang lain, tapi diakui oleh sebagai lahannya Al Zaitun itu seperti apa. Karena banyak yang belum terdaftarkan. Bapak Mahfud juga menyebutkan juga bahwa kalau kami kenapa dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini hanya pembayaran PBB sebesar kurang lebih 299 juta. Itu yang membuat kami juga curiga ini apa. Dan itu kami lebih penggalian seperti itu, penggalian aset. Malahan sebelum saya menjabat memang ada masukan dari masyarakat. Ada beberapa lahan, kepemilikan lahan yang belum terselesaikan seperti itu. Tapi karena sayanya juga belum menjabat menjadi kepala daerah, ya nanti setelah jadi kepala daerah lah coba saya cek, saya bilang gitu kan. Jadi banyak laporan-laporan yang belum terselesaikan lah untuk kepemilikan lahan tersebut. Ya mungkin salah satunya aset-aset ini yang akan kita cek kembali seperti itu. Sejujurnya pada saat pilkada saya diundang oleh Al Zaitun untuk datang ke Al Zaitun dan di situ kami hanya karena belum menjadi kepala daerah mungkin perkenalan diundang ya kan ya oleh Pak Panji Gumilang. Saya hadir di sana cuman hanya makan malam dan ngobrol sedikit lah tentang sekolah yang ada di pondok pesantren, tapi kami tidak keliling dan tidak diajak keliling ya, kami hanya makan malam saja, itu aja. Kami semuanya memberikan jaminan kepada masyarakat dan juga kami minta kepada Bapak Panji Gumilang untuk sama-sama menjaga kondusivitas yang ada di Indramayu, kepada juga masyarakat Indramayu, yuk sama-sama kita menjaga juga, karena bagaimanapun salah satu konflik yang ada di Al Zaitun ini kita sudah serahkan kepada kewenangan pusat ataupun kemenang kita, bahwa apapun yang atau MUI kita dan itu semuanya pastinya sudah berproses. Karena bagaimanapun jika terdapat ya mohon maaf tidak menjaga kondusivitas ya itu akan mengganggu segala hal yang ada di Indramayu. Waktu itu saya kepala BIN ya. Buat seorang intelijen itu kan musuh adalah kawan saya. Dan terus terang musuh dari Republik Indonesia adalah NII zaman dulu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan. Ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi. Untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur. Yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Karena dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikannya ke sana. Jadi buat saya kan tinggal ngikutin itu aluran
sistemik dalam berpikir, sehingga saya tinggal konfirmasi aja melihatnya bagaimana. Kalau saya dituduh-tuduh berada di belakang, berarti di belakang presiden saya, Republik Indonesia, di belakang Presiden Habibie, karena dia yang meresmikan kan. Dan presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara, kan nggak sembarangan itu. Pasti udah ngirim, nah itu sudah mengirim tim yang dipimpin oleh Menteri Agama, sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bakin dulu. Ya saya kan dasarnya itu, ya, dan saya juga ke sana, saya tinggal konfirmasi aja bahwa dasar yang bahwa kesimpulan yang diambil pada masa lalu oleh presiden yang lalu, saya anggap ya tentu tidak sembarangan gitu kan, bayangnya bego gitu kan. Presiden juga punya tangan banyak, apalagi beliau ketua umum IJMI kan gitu. Jadi saya rasa, saya percaya itu, sehingga saya juga selidiki dan tidak ada apa-apa. Yang saya heran, ributnya sekarang itu justru yang bikin heran itu, sekarang jadi ribut, nggak ada apa. Masyarakat perlu hati-hati dan harus cerdas berpikir, ini ada apa sebetulnya, dan siapa sebetulnya di belakang ini mau main apa gitu. Apa ingin mengambil alih pondok pesantren Al-Zaitun supaya mimpinya itu jadi cita-cita. Cita-cita kan fisiknya ada gitu, jadi nantinya ada secara fisik nih saya jadi punya ini gitu. Kalau yang kepengen ngambil itu kan begitu. Kalau punya ini maka mimpi saya jadi betul-betul jadi cita-cita. Nah, ini harus waspada. Ya mudah-mudahan kalian semua selamat di dalam hidup ini bernegara dan berbangsa. Cepatlah sejahtera seperti negeri-negeri orang yang pada sejahtera, nggak ribut aja urusan beginian itu. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Yang mana yang paling dekat dengan Tuhan? Sama saya. Kita kalau panggil Tuhan kan Bapak di surga. Oh, hubungan anak dengan Bapak. Katanya orang Belanda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja saja. Tapi gimana ada? Wah, buru-buru mau dekat. Manggil aja mesti pakai menara. Orang berdua. Bagian Tuhannya orang Islam. Nah ini hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang.
Maka jangan dengarkan musik. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang dan Ormas MUI, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang menyebut MUI merupakan sarang teroris? Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang menyebut MUI merupakan sarang teroris. Karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang terlibat kasus teroris. Mengatakan MUI merupakan sarang teroris. Karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada MUI yang terlibat daripada teroris dan ditangkap oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan MUI ingin menutup Al Zaitun karena MUI ingin merampas aset daripada Al Zaitun. Bahkan Panji Gumilang mengatakan MUI tidak berakhlak dan mengatakan bahwa MUI merupakan sumber daripada penutupan rumah-rumah ibadah agama minoritas. Isu yang menimpa Al Zaitun adalah kelompok NII yang bisa menjadi teroris dan membahayakan negara. Tentu saja Panji Gumilang membantah hal itu. Tetapi Al Zaitun justru dibuat di masa Soeharto, artinya ada tangan penguasa yang terlibat pada waktu itu. Maka apakah mungkin Soeharto waktu itu menampung para calon-calon teroris? Isu kedua adalah Al Zaitun didirikan untuk melemahkan ajaran NII. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Ajaran NII sering disebut sebagai kelompok yang akan mendirikan negara Islam dengan cara memaksa dan bisa menggunakan kekerasan. Maka karena itulah perlu untuk membenahi ajaran yang membahayakan negara ini. Bahkan isu ketiga dari serangkaian kedua isu di atas bahwa Al Zaitun diduga telah terjadi penyimpangan
Maka karena itulah para pendemo pernah berdemo di depan gerbang Al-Zaitun untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan tersebut antara lain usut dugaan aliran sesat yang ada di dalam lingkungan Ponpes, usut perizinan pondok pesantren, usut sumber dana pondok pesantren, periksa lahan pemerintah yang digunakan Ponpes Al-Zaitun, bubarkan Ponpes yang diduga terafiliasi NII, dan tegakkan supremasi hukum terkait adanya dugaan pelecehan di lingkungan Ponpes Al-Zaitun. Soal apakah isu ini benar atau tidak memang butuh penyelidikan yang sangat mendalam. Karena itulah pihak Gubernur Jawa Barat tidak bisa menuntut dengan tegas karena harus sangat hati-hati. Akhirnya melibatkan Menko Polhukam. Dan bagaimana sikap kedua ormas besar di negeri ini seperti NU dan Muhammadiyah? Saya belum mendapatkan kabarnya. Tapi apakah sikap resmi dari kalian para penonton? Apakah kalian setuju Al-Zaitun tetap dibiarkan? Jika kalian setuju Al-Zaitun tetap dipimpin oleh Panji Gumilang, ayo like video ini. Yang paling habis-habisan menyerang pondok pesantren Al-Zaitun adalah Ormas MUI. Ormas MUI selama ini telah membuat banyak kontroversi. Makanya banyak sekali kelompok masyarakat yang masih meragukan sikap daripada Ormas MUI. Apalagi soal logo halal di masa lalu. MUI atau Ormas MUI mungkin sudah sangat kenyang dengan hal itu. Dan beredar isu bahwa MUI sengaja menyerang pondok pesantren Al-Zaitun karena ingin merampas pondok pesantren Al-Zaitun. Namun bagaimanapun, MUI selalu dipanggil untuk urusan yang diduga ada sesat-sesatnya. Kalau fatwa daripada Ormas MUI sudah dikeluarkan, meskipun misalnya fatwa itu keliru, seperti contohnya yang terjadi pada Ahok, malah bisa menjadi pembenaran oleh sekelompok orang atau kita kenal sebagai kadrun untuk melancarkan aksi kejamnya. Misalnya kalau MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap seseorang, misalnya Ahok disesatkan, maka banyak yang akan menyerang Ahok. Para penyerang ini merasa tidak bersalah karena ada fatwa alias pembenaran diri. Kan bahaya. Sebetulnya apa sih tujuan daripada Ormas MUI menyerang Al-Zaitun? Banyak yang menduga bahwa Ormas MUI ingin merampas aset-aset daripada Al-Zaitun. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Ormas MUI kan sebagian besar isinya adalah manusia biasa, yang bisa salah. Bahkan Ormas MUI juga bisa jadi alat politik. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, Anwar Abbas ikut-ikutan mengkritik Jokowi padahal pakai data yang salah. Itu kan berpolitik juga namanya. Jadi terlepas Al-Zaitun ini salah atau tidak, negara memang harus turun tangan dan bertindak tegas. Jika Panji Gumilang punya kesalahan, maka bisa diproses hukum. Tetapi Panji Gumilang juga punya hak untuk membela diri dan tidak bisa semena-mena. Masalah Al-Zaitun ini tidaklah mudah karena sudah lama dan juga sudah diduga melibatkan banyak tangan-tangan yang kuat. Lalu Ormas MUI juga didirikan zaman Orde Baru. Diduga dulu adalah ormas yang sengaja didirikan untuk menandingi ormas terbesar NU dan Muhammadiyah. Pada akhirnya seperti apa yang kita lihat sekarang ini, sama-sama dibentuk dari Orde Baru. Baik Ormas MUI maupun Al-Zaitun sama-sama dibentuk di era Soeharto. Adapun saran dari mantan NII bahwa sebaiknya Panji Gumilang segera disingkirkan atau diproses. Lalu pondok pesantren Al-Zaitun ini diambil oleh negara. Apalagi kalau terbukti bahwa tanah itu adalah tanah negara dan pondok itu bisa dijadikan sebagai Universitas Indramayu, ataupun pengelolaan Al-Zaitun bisa melibatkan banyak pihak termasuk NU dan Muhammadiyah. Intinya negara bisa membuat pondok ini bermanfaat sebaik-baiknya selama pengurus bisa konsisten dengan kejujuran dan keadilan serta kemanusiaan. Akan tetapi saya melihat apa yang dianjurkan oleh mantan NII ini ujung-ujungnya mungkin akan dirampas dan dikelola oleh Ormas MUI, seperti dugaan Panji Gumilang. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris? Jika kalian setuju, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan bahwa kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang.
yang mengatakan MUI merupakan sarang teroris? Dan apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI tidak mempunyai akhlak? Dan apakah kalian setuju bahwa perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Al Zaitun diserang karena ormas MUI akan merampas aset daripada Al Zaitun? Tuliskan pendapat kalian. Menurut Panji Gumilang, ormas MUI tidak bisa membantah kalau MUI memang betul merupakan sarang teroris, karena banyak sekali anggota daripada MUI ditangkap oleh Densus karena masalah teroris.